Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Somad, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 artikel jurnal internasional yang berkaitan dengan yang pertama, halal industri, yang kedua, green economy, yang ketiga, digital economy, dan yang keempat, financial literasi. Baiklah, langsung saja. Judul artikel pertama yakni berkaitan dengan halal industri, yaitu Exploring Halal Tourism Tweets on Social Media, yang dikarang oleh Ali Faizullah, Muhammad M. Mustafa, Ainun Sulaiman, Zalina Zakaria, dan Ahmad Firdaus. Tujuan daripada artikel ini yang pertama untuk mengidentifikasi topik pengguna tweet mengenai pariwisata halal. Yang kedua, untuk menganalisis sentimen berdasarkan emosi dari tweet. Metodenya, tahap pertama penelitian ini adalah akuisisi data yang melibatkan pengumpulan tweet dari Twitter menggunakan kata kunci tertentu. Karena akses ke Twitter melalui API terbatas, penulis mengembangkan skrip Python untuk mengumpulkan tweet tanpa batasan. Kemudian, tahap metodologi selanjutnya yakni menganalisis data yang melibatkan pembuatan daftar kata, grafik konkordansi, dan diagram jaringan semantik agar lebih baik memahami datanya. Analisis ini mengungkapkan kata-kata yang berulang, pola berbeda dalam data, dan hubungan antar pola. Kemudian tahap terakhir dari penelitian ini adalah analisis sentimen berbasis emosi. Pada langkah ini, penulis menghitung emosi setiap tweet dan memvisualkan hasil keseluruhan. Hasil daripada penelitian ini yakni dalam tweet pariwisata halal, kata halal adalah yang paling sering ditweet, diikuti dengan pariwisata dan perjalanan. Yang menarik untuk dicatat adalah Jepang, negara yang non-muslim, lebih sering ditweet dibandingkan kebanyakan negara non-muslim. Dibandingkan dengan negara muslim selain Indonesia. Hal ini dapat dijelaskan oleh pemerintah Jepang yang gencar mempromosikan pariwisata halal. Banyak negara, terlepas itu negara muslim ataupun non-muslim, bersaing di pasar pariwisata halal karena dianggap menguntungkan. Negara muslim seperti Indonesia, Uni Emirat Arab, dan Malaysia sering disebutkan dalam tweet, serta negara-negara non-muslim seperti Tiongkok, Jepang, Thailand, dan Singapura. Dalam membahas wisata halal, pengguna cenderung mengasosiasikan makanan dan hotel dengan wisata halal. Hal ini sejalan dengan definisi wisata halal menurut Carboni, bahwa pariwisata yang sesuai dengan Islam melibatkan orang-orang beragama Islam yang tertarik untuk menjaga kebiasaan keagamaan pribadinya selama bepergian. Informasi tersebut sangat penting karena memberikan kita wawasan tentang apa yang konsumen harapkan sebagai wisatawan halal. Oleh karena itu, perusahaan yang terjun ke industri pariwisata halal harus mempertimbangkan hal ini ketika mempromosikan produk pariwisata halal mereka. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengguna Twitter menganggap wisata halal ini merupakan sesuatu yang dapat mereka percayai dan mereka nantikan, serta merayakannya dengan sempurna. Maksudnya dengan gembira gitu. Umumnya wisatawan melakukan perjalanan karena ingin bersantai dan bersenang-senang. Dan pariwisata halal ini memungkinkan mereka melakukan hal tersebut dengan tetap menjaga praktik keagamaan mereka. Jurnal artikel yang kedua berkaitan dengan green economy. Judulnya yaitu Acceleration of Performance Recovery and Competitiveness Through Non-Bank Financing in SMEs Based on Green Economy, Impact of COVID-19 Pandemic, yang ditulis oleh Sriyono, Sarwendah Biduri, dan Bayu Prayogi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mempercepat pemulihan kinerja usaha kecil dan menengah yang berdampak COVID-19. Metode yang digunakan yakni penelitian ini menggunakan metode kualitatif interpretatif, yaitu uji keabsahan data menggunakan uji kredibilitas dan transferabilitas. Teknik analisis data menggunakan reduksi data penelitian, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini yakni berdasarkan hasil wawancara mendalam serta penelusuran pustaka pandemi COVID-19 memberikan dampak yang besar terhadap UMKM
yaitu menurunnya daya beli, menurunnya pendapatan, menurunnya daya saing, serta UMKM tidak mempunyai tambahan modal untuk beraktivitas kembali. Oleh karena itu, perlu adanya pemberian pembiayaan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut, yaitu kerjasama dengan perusahaan untuk memperoleh dana yang bersumber dari dana tanggung jawab sosial perusahaan, karena dana tersebut tidak memerlukan persyaratan yang rumit. Selain itu, edukasi dan pendampingan yang mendalam juga diperlukan bagi UKM untuk mengubah sistem penjualan menggunakan pemasaran digital. Artikel yang ketiga berkaitan dengan digital economy, judulnya yaitu Assessing the Digital Economy, Aims, Framework, Pilot, Result, and Lessons. Tujuan utama artikel ini adalah untuk memberikan pembelajaran tepat waktu dari beragam pengalaman yang diperoleh dari pengembangan alat penilaian ekonomi digital atau DE dan uji coba alat tersebut di berbagai konteks negara. Tujuan terkaitnya adalah untuk berbagai pembelajaran tentang efektivitas penggunaan alat-alat ini untuk meningkatkan kualitas saran diagnostik dan meningkatkan data yang dapat dibagikan dan digunakan untuk menginformasikan saran tersebut dan perumusan strategi digital selanjutnya. Metodenya adalah makalah ini merangkum tinjauan terkini yang dilakukan oleh penulis dan didukung oleh dana kemitraan digital dan dikelola oleh Bank Dunia. Tinjauan ini mengadopsi pendekatan metode campuran di mana analisis hasil dilakukan triangulasi. Metodologinya mencakup tinjauan mendalam terhadap laporan Bank Dunia, tinjauan literatur, dan wawancara semi terstruktur dengan pemangku kepentingan internal atau tim penilai. Hasil daripada penelitian ini, yakni tinjauan ini mengidentifikasi peluang besar bagi negara-negara dan lembaga-lembaga bantuan untuk belajar mendiagnosis ekonomi digital yang sedang berkembang, mengembangkan strategi transformasi digital yang koheren, dan merancang mekanisme implementasi seluruh pemerintah dan seluruh ekosistem. Negara-negara dapat melihat peluang di luar berbagai krisis ini untuk mengatasi masa depan yang mereka inginkan dan memanfaatkan revolusi digital untuk mewujudkan keuntungan yang menjanjikan di bidang-bidang yang menjadi jelas akibat krisis-krisis ini. Mereka mungkin memanfaatkan ekonomi digitalnya untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta meningkatkan ketahanan ekonomi, lingkungan, dan digital. Pembelajaran dari program diagnostik digital akan memperkuat pesan-pesan utama, yakni mengembangkan kepemimpinan dan institusi digital, memperkuat landasan DE digital ekonomi dan non-digital, menjelaskan strategi DE untuk mendukung strategi pembangunan negara secara keseluruhan, menetapkan prioritas transformasi sektoral di bidang kesehatan, pendidikan, dan layanan publik penting. Kemudian, mengembangkan keterampilan dan kemampuan ekonomi digital, mengatasi indikator kemiskinan dan kesenjangan sejak dini pada tahap diagnostik, melibatkan pemangku kepentingan dan UKM yang kurang terwakili. Selanjutnya, mendukung inovasi digital dan kewirausahaan untuk mendukung strategi transformasi pembelajaran adaptif. Kemudian, memobilisasi permintaan dan penerapan secara luas atas aplikasi-aplikasi yang menjanjikan dan inovasi lokal. Yang terakhir yaitu membangun platform dan budaya untuk inovasi dan pembelajaran. Artikel yang terakhir, yakni berkaitan dengan finansial literasi, dengan judul Financial Literacy Among Finnish Adolescents in PISA 2018, The Role of Financial Learning and Dispositional Factor. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pentingnya pendidikan keuangan di sekolah dan keluarga dan faktor disposisional, yaitu daya saing, penguasaan kerja, kemudian metakognisi dalam memprediksi literasi keuangan di kalangan remaja Finlandia. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, yakni data 4.328 anak Finlandia berusia 15 tahun diambil dari penilaian PISA 2018.
Literasi keuangan diukur dengan tes dan pendidikan keuangan serta faktor disposisi dinilai dengan kuesioner remaja. Hasil daripada penelitian ini yang pertama, hasil menunjukkan bahwa pendidikan keuangan di sekolah berhubungan positif dengan kemajuan literasi keuangan remaja, sedangkan keterlibatan orang tua dalam urusan keuangan tidak berhubungan atau berhubungan negatif dengan skor literasi keuangan. Yang kedua, faktor disposisional seperti daya saing, penguasaan kerja, dan metakognisi, yaitu strategi efektif untuk memahami atau mengingat informasi, merangkum informasi, dan mengevaluasi kredibilitas sumber, merupakan prediktor positif terkuat terhadap skor literasi keuangan. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan bahwa faktor sosial tertentu, yakni sekolah dan keluarga, dan khususnya karakteristik disposisional, yaitu kepribadian atau motivasi dan pemikiran kritis atau strategi pembelajaran, dapat membentuk perkembangan keterampilan finansial remaja di Finlandia. Mungkin cukup sekian dari apa yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.